Saat baru saja melepas lelah di pondokan ini, tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kalung wewe tadi kembali berdenyut-denyut. Orang itu membaringkanku di lantai pondokan. Di sampingku, ibu tua itu memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat-kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Ku dengar orang itu berbicara kepadaku, tak seperti biasanya. Suaranya terdengar lembut. "Boy, sering-sering tengokin gue di sini ya." Kulihat orang itu melepas pin dari karirnya dan meletakkannya di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema azan subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para sahabat channel Ada Kisah. Apa kabar sahabat? Yang sedang tugas, piket, nyopir, macet-macetan, beres-beres rumah, masak, ngepel lantai, nunggu orderan yang datang-datang, dan para rebahaner seluruh dunia. Bagaimana? Masih nyari wifi gratisan? Hehehe. Semoga para sahabat Ada Kisah senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya Petir akan melanjutkan kisah pendakian misteri di Gunung Cermai, teror mistis dua pendaki part 7. Kisah dari Bang Aras Anggoro. Bagi yang belum menyimak part 1 sampai part 6, silakan simak dahulu supaya dapat mengikuti jalan ceritanya. Link terdapat di deskripsi episode ini. Pada episode sebelumnya, Nyi Linggi sudah meminta kematian Ayu dan Adi. Nyi Linggi ingin membalas dendam atas terbakarnya kalong wewe pengikutnya. Dan tentunya episode ini lebih menegangkan. Sebelumnya, mari kita aturkan terima kasih kepada Bang Aras Anggoro yang telah memberikan izin agar kisah nyata ini tayang di channel Ada Kisah. Semoga Bang Aras Anggoro dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebelum melanjutkan, mohon para sahabat untuk dapat membuat kami bahagia dengan subscribe, like, komen, dan share. Lalu aktifkan lonceng channel Ada Kisah agar kami selalu semangat dan para sahabat selalu mendapatkan notifikasi episode terbaru dari kami. Langsung saja kita mulai. Jangan lupa berdoa dan atur volume device sahabat. Cari posisi atau tempat rebahan yang nyaman. Mari kita ucapkan bersama. 1, 2, 3. I am ready. Kakek putih itu tampak mengatakan sesuatu kepada ibu tua. Dengan khidmat, ibu tua itu mendengarkan, disusul dengan anggukan. Perlahan, dia menoleh kepada orang itu yang sedang memegangi lehernya yang menghitam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya mengangguk. Tapi nampaknya orang itu pun mengerti. Dia memapahku untuk berdiri. Rupanya kami diminta untuk segera turun dan meninggalkan kakek putih itu dengan Nyi Linggi. Sebelum pergi, kulihat ibu tua itu mencium tangan si kakek. Dengan lembut, kakek putih itu menepuk pundaknya. Disusul orang itu yang tidak hanya mencium tangan, tapi juga bersimpuh. Andai saja tidak ditahan oleh si kakek. Dan seperti itu juga kepada ibu tua. Kakek itu pun menepuk pundak orang itu. Tinggal aku yang tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya aku pun mengikuti keduanya, mencium tangan kakek putih itu. Tangannya begitu lembut dan harum. Dengan hanya menciumnya membuatku merasa aman.
Sambil membelai rambutku, ku dengar dia berbicara pelan. "Kamu pulang. Jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada." Aku mengangguk pelan, mendengar kata pulang. Tanpa sadar, air mataku mengalir. Dia menepuk-nepuk pundakku dan mempersilahkanku untuk pergi. Terlalu segan untuk menatap wajahnya. Dengan menunduk, aku menjauh dan mengucapkan salam. Dengan tertatih, aku mengikuti orang itu dan si ibu tua menuju jalur turun, meninggalkan kakek dengan Nyi Linggi. Tidak ada satupun yang berbicara di antara kami. Dalam gelapnya jalur cermai, kami melangkah dengan diam. Aku meraba kantung tanahku. Benda pembawa petaka itu masih di sana, terbungkus kain putih. Kenapa harus kain putih? Aku bertanya dalam hati. Apa pembalut kotor itu jadi semacam benda gaib atau sejenisnya? Karena yang sekilas ku tahu, benda-benda mistis seperti keris, tombak, dan sejenisnya biasanya dibungkus dengan kain putih juga. Tapi apapun itu nanti, yang jelas aku gembira bisa berhasil membawanya turun. Benda ini kunci kesembuhan Ayu. Dari belakang, aku mengamati punggung bongkok ibu tua itu. Ibu ini merawat Ayu, juga naik untuk menjemputku di saat yang benar-benar kritis. Ternyata dunia belum kekurangan orang baik. Lalu orang itu, langkahnya yang biasa lincah, sekarang berjalan pelan mengikuti langkah ibu tua. Tanpa dia, aku jelas tidak mungkin selamat melewati malam ini. Di luar senyumnya yang menyebalkan dan kata-katanya yang ketus, dia orang baik. Penampilannya yang kumal khas pendaki gunung menyembunyikan ketaatannya beragama. Berkali-kali malam ini dia selalu mengingatkanku berdoa, beristighfar, dan mengingat Allah. Setelah ini selesai, aku janji akan membalas kebaikannya. Tapi lalu aku menyadari sesuatu yang janggal. Aku naik lagi untuk mengambil kotoran sial itu sebagai syarat kesembuhan Ayu. Kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalangiku? Bukankah seharusnya mereka justru senang? Kenapa mereka malah menerorku sepanjang perjalanan? Bukan hanya teror biasa, mereka berniat mencelakaiku. 1000 pertanyaan tiba-tiba menyeruak di kepalaku. Malam ini benar-benar tidak akan pernah kulupakan sepanjang hidupku. Orang itu melirikku. Senyumnya tampak jahil. "Kapok ya naik cermai, boy?" Aku cuma bisa tersenyum ditanya begitu. Kapok, jelas banget. Bukan cuma cermai. Sepertinya setelah ini aku pensiun naik gunung. "Jangan lemah, boy. Kejadian ini ambil pelajarannya," katanya lagi. Orang itu seakan bisa membaca pikiranku. Aku mengangguk mengiyakan. "Bang, terima kasih banyak udah nolongin saya, bang," kataku kali ini. Kalau nggak ada abang, nggak tahu gimana nasib saya. Orang itu tertawa-tawa menyebalkan, tapi aku malah gembira melihat tawanya. "Lu selamat bukan cuman karena gua, boy. Lu juga harus terima kasih ke banyak orang yang nolong lu. Ada Mak Encep, orang-orang di Cibunar, orang tua lu yang gak putus doain lu di rumah, Ayu, termasuk juga Nyi Linggi. Dan tingkatin ibadah lu sebagai wujud syukur kepada Yang Maha Besar," jawab orang itu. Kemudian dia melanjutkan, "Ada maksud dari setiap kejadian, boy.
Maksudnya gimana bang? Tanyaku tak mengerti. Jangan jadiin ini pelajaran pribadi buat lu. Ceritain ke temen lu, ceritain ke banyak orang. Kalian manusia nggak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang berbagi dunia dengan kalian. Berhentilah melakukan kerusakan di bumi. Iya bang, balasku singkat. Kata-katanya barusan terasa meresap di hatiku. Oh iya bang, tadi kakak itu siapa bang? Tanyaku. Orang itu cuma tersenyum. Tampaknya keingintahuanku tidak akan terjawab dengan mudah. Kalong wewe tadi gimana nasibnya bang? Tanyaku. Mati, jawabnya singkat. Bang, tadi waktu kita pamitan sama kakek, kenapa Nyilinggi diem aja? Nggak nyerang atau ngapain gitu, bang? Lagi-lagi aku bertanya. Bawel lu, jawabnya. Tapi dia tetap menjawab. Mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji, boy. Emang lu pikir siapa Nyilinggi? Manusia. Aku mengamini jawabannya sekaligus merasa malu. Bahkan makhluk gaib pun punya tata krama dan sopan santun. Jalur yang kami lalui mulai terbuka agak lebar dan cenderung datar. Kabut tipis melayang di antara semak dan pepohonan. Aku agak merasa aneh melihat kabut dan kegelapan tanpa kemunculan hantu apapun. Apakah aku jadi terbiasa? Mungkin itulah mengapa orang itu terlihat biasa melihat penampakan segala setan di gunung ini. Tanpa terasa kami sudah sampai di Condong Amis, tempat pertama kali aku bertemu orang itu. Ibu tua itu berjalan ke arah pondokan kosong. Mungkin dia ingin beristirahat sebentar. Kami mengikuti di belakangnya. Saat baru saja melepas lelah di pondokan ini, tiba-tiba leher dan pipiku bekas cekikan kalung wewe tadi kembali berdenyut-denyut. Aku mengusap pelan leherku. Terasa perih, tapi rasa sakit itu semakin tak tertahankan. Orang itu membaringkanku di lantai pondokan. Di sampingku, ibu tua itu memijit telapak tangan kananku sambil mulutnya berkomat-kamit. Kepalaku mendadak terasa sangat berat. Ku dengar orang itu berbicara kepadaku, tak seperti biasanya. Suaranya terdengar lembut. Boy, sering-sering tengokin gue di sini ya. Kulihat orang itu melepas pin dari karirnya dan meletakkannya di tangan kiriku. Aku hanya bisa menggenggamnya tanpa bisa melihat. Pandanganku mulai kabur. Hal terakhir yang kuingat adalah gema azan subuh. Berkas cahaya matahari tampak menembus jendela saat aku membuka mata. Aku terbangun di atas tempat tidur yang empuk. Di sebelahku, di balik tirai berwarna biru, tampak kasur yang kosong. Selang infus tertancap di tubuhku yang terhubung dengan plastik berisi cairan yang menetes pelan di tiang di samping tempatku berbaring. Aku berada di rumah sakit. Pintu terbuka dan kulihat wajah Ayu lagi. Rasanya sudah bertahun-tahun. Dia mendekat dan langsung memelukku sambil menangis. Ku dengar dia meminta maaf berkali-kali sambil terus menangis. Aku ingin membalas memeluknya, tapi tanganku terlalu lemah untuk digerakkan. Lu udah gak apa-apa yuk? Tanyaku. Dia mengangguk sambil mengusap air mata. Maafin gue ya Di, gara-gara gue lu jadi begini. Dia meminta maaf lagi. Aku tersenyum sambil mengangguk. Yang penting kita selamat, kataku. Siapa yang bawa gue kesini yuk? Nggak tahu juga Di. Gue juga bangun-bangun udah di sini, jawab Ayu. Aku teringat lagi sosok ibu tua. Diam-diam aku sungguh berterima kasih. Juga orang itu. Pasti dia yang susah payah membawaku turun dari Condong Amis sampai Cibunar, lalu ke sini. Lalu aku teringat
dia memberikan sesuatu sebelum aku pingsan. "Yuk, lu lihat pin yang gue pegang nggak pas gue pingsan?" tanyaku. "Oh ada, bentar ya," katanya. Dia lalu membuka tutup kepala carrier, mengambil benda yang kutanyakan, lalu memberikannya padaku. Aku menerimanya. Benar, itu sebuah pin. Malam itu aku tak bisa melihat apa yang tercetak di pin ini saat pertama kali bertemu orang itu karena terlalu gelap. Aku memperhatikan gambar yang tercetak di sana. Tampaknya sebuah logo, gambar cicak dan gunung. Tulisannya di bawah berwarna kuning, sudah agak pudar, tapi masih terbaca olehku. Egg Mountain. Entah apa artinya, tapi pin ini akan kujaga selamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror di Cermai. Aku teringat sesuatu. Kuraba kantong celanaku kosong. Benda sial itu rupanya sudah hilang. Aku membayangkan ritual-ritual gaib dilakukan pada benda kotor itu untuk menyembuhkan Ayu. "Bekas pembalut yang di dalam kain putih itu sekarang di mana, Yuk?" tanyaku karena tetap penasaran. Ayu agak terkejut mendengar pertanyaanku. "Oh, udah dibuang di tempat sampah," jawabnya. Sejujurnya aku sedikit kecewa mendengarnya, tapi memang itu hal yang paling logis. Tempat buat kotoran memang hanya tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Lalu dia bertanya, "Kok lu bisa tahu tentang pembalut di kain putih, Di? Kan selama ini lu pingsan." Aku tersenyum mendengar pertanyaannya. Teringat beberapa horornya perjalanan malam itu demi mengambil lagi benda sialan tadi. Ada rasa bangga dan sedikit merasa jadi pahlawan karena bagaimanapun aku berhasil menyelamatkan Ayu. Lalu pertanyaan Ayu yang membuatku terdengar agak konyol dan lucu. "Kok gue bisa tahu tentang pembalut di kain putih?" Ingin rasanya menepuk dada dan menceritakan semuanya. Wajah Ayu terkejut, masih belum hilang, dan matanya tampak penasaran. Lalu sebuah senyum mengembang di wajahnya. Dia lalu berkata, "Padahal selama ini lu pingsan, Di. Tapi ya sudahlah, setelah malam itu kayaknya gue gak bakalan kaget kalau denger hal-hal aneh lagi." Dia meneruskan, "Nanti deh gue ceritain perjalanan gue ngambil pembalut itu malam-malam di Cermai. Nanti gue ceritain tentang Nyi Linggi, Kalong Wewe, Abang Moka. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya, Mak Encep, terus-terusan ngerawat dan ngejaga lu selama lu pingsan dan kesurupan. Kita banyak hutang budi sama dia. Sekarang giliran aku yang terkejut." Baiklah, ceritanya sudah tamat sahabat. Dan nantikan kisah teror Cermai versi Ayu. Sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi di episode lainnya. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyimak episode Teror Cermai dari part 1 sampai part 7 hingga selesai. Ambil hikmahnya dari kisah ini. Jangan mengotori alam ini. Jaga lisan. Jangan berkata kotor. Mari tingkatkan iman kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan pastinya mereka ada berdampingan dengan kita di dunia ini. Mohon subscribe bagi yang belum, dan komen tunjukkan kamu ada. Saya Petir mohon pamit. Tetap semangat. Jangan lupa sharing password wifi gratisan. Hehehe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.